Marilah saudara-saudari terkasih, kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, pada sore hari ini kami akan memasuki jam kerahiman yang agung. Sebelum masuk pada jam yang indah, yang penuh rahmat penebusan ini, kami sejenak merenungkan tentang betapa dalamnya cinta-Mu yang dapat kami alami dalam hidup kami, yang dapat menyembuhkan kami dari derita, dari dosa, dari kesulitan hidup kami. Hadirlah ya Tuhan dalam permenungan ini, agar permenungan ini berkenan di hati-Mu dan dapat menyuburkan iman kami semua. Peliharalah kami dalam nama-Mu, karena hanya dalam Engkaulah kami memperoleh kesembuhan dan keselamatan. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, para devosan yang dicintai oleh Tuhan. Tema kita, kerahiman ilahi yang menyembuhkan. Menyembuhkan. Berarti dengan kata menyembuhkan, kita adalah manusia yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan suatu kekuatan di luar dari kekuatan diri kita sendiri. Yesus berkata kepada Santa Faustina pada nomor buku hariannya 1588, "Aku mengutus engkau membawa kerahimanku kepada umat manusia di seluruh dunia. Aku tidak ingin menghukum umat manusia yang sedang sakit. Sebaliknya, aku ingin menyembuhkan mereka sambil mendekapkan mereka ke hatiku yang Maha Rahim. Aku tidak ingin menghukum umat manusia yang sedang sakit." Yesus sadar bahwa kondisi manusia modern, kondisi kita saat ini, kondisi dunia sebenarnya memang tidak baik-baik saja. Manusia, manusia yang diciptakan oleh Tuhan, seturut dengan citranya, dengan kehendaknya, tidak berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Manusia sedang sakit. Tetapi Santa Faustina diutus oleh Tuhan sebagai rasul kerahiman untuk menyatakan kepada dunia. Melalui Santa Faustina, Yesus berkata, "Aku datang untuk menyembuhkan, mendekapkan mereka ke hatiku yang Maha Rahim. Aku datang, aku tidak ingin menghukum umat manusia yang sedang sakit. Maka wartakanlah itu kepada seluruh dunia. Aku justru ingin mendekapkan mereka ke hatiku yang Maha Rahim." Kita amat senang mendengar bila seseorang menyampaikan kabar kesembuhan kepada kita. Misalnya, kalau ada keluarga kita yang sedang sakit, kesembuhan dari penyakit, entah penyakit apapun, kalau kita dengarkan saudara atau saudari kita, kaum keluarga kita yang sedang sakit, kemudian sembuh, semua kita ikut bergembira. Kemudian kita juga senang bila kita lepas dari penderitaan. Lepas dari penderitaan. Kita juga bahagia apabila kita sembuh secara batin. Dengan luka-luka kita, dendam-dendam pribadi kita, dan juga hal-hal lain yang membuat batin kita tidak merasakan sukacita. Maka bila kita sembuh dari penyakit seperti itu, kita merasa dipulihkan. Apabila juga keadaan keluarga kita, keadaan diri kita, sahabat kita, kenalan kita, dipulihkan keluarganya, kita juga merasakan sukacita. Terjadi rekonsiliasi atau perdamaian. Seperti saat ini, terjadi perang. Apabila terjadi rekonsiliasi atau perdamaian, semua umat manusia
merasakan kegembiraan. Dan bila kita sendiri yang mengalami hal-hal demikian, kita akan sangat bersuka cita, ada merasakan kelegaan apabila kita dapat dilepaskan dari belenggu-belenggu kehidupan yang membuat kita menderita, yang membuat kita sakit, yang membuat kita terkekang, yang membuat kita jatuh di dalam kesulitan batin kita. Injil Matius bab 11 ayat 25 sampai 30, Yesus berkata, "Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Bapa, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kita melihat, merenungkan sabda Tuhan dalam Injil ini, rahasia-rahasia kerajaan Allah itu ditunjukkan kepada orang-orang yang kecil, yang tidak tergolong orang bijak dan pandai, tetapi kepada orang kecil. Allah menyatakan rahasianya kepada siapa Allah berkenan. Kita melihat dalam bacaan Injil itu, Allah menyatakan rahasia kerajaannya kepada siapa Allah berkenan. Dan ajakan Yesus itu membawa orang kepada kelegaan. Yesus memberi kelegaan. Dan kita diminta untuk memikul kuk yang dipasang oleh Yesus sendiri. Memikul kuk karena Yesus mengatakan kuk yang dia pasang itu ringan. Beban yang dia pasang itu ringan. Dan kemudian yang tidak kalah penting adalah kita diminta oleh Yesus untuk belajar dari Yesus. Untuk belajar dari Yesus. Supaya apa? Supaya jiwa kita mendapat ketenangan. Karena beban yang dipasangkan oleh Yesus kepada kita itu enak, dan beban Yesus pun ringan. Dinyatakan kepada orang kecil katanya tadi. Dikatakan kepada orang kecil. Kita melihat misteri-misteri kerajaan Allah dinyatakan kepada orang yang kecil. Dan kita tahu dalam buku Harian Santa Faustina, Yesus berkata, Aku mengutus engkau membawa kerahimanku kepada umat manusia di seluruh dunia. Aku tidak ingin menghukum umat manusia yang sedang sakit. Maka pikiran kita harus kita buka, hati kita harus kita buka selebar-lebarnya untuk misteri cinta kasih Tuhan. Karena ternyata di dalam setiap hal yang kita alami, apapun itu bisa menjadi ringan apabila kita mengerti apa yang diinginkan oleh Allah di dalam hidup kita. Yesus meminta tadi dalam Injil Matius, supaya kita belajar dari Yesus. Belajar dari Yesus, bagaimana dia memikul bebannya, bagaimana dia memikul kuk, bagaimana dia menyelamatkan manusia dengan salibnya. Maka kita manusia, kalau belajar dari Yesus, maka beban-beban kita itu pun akan terasa ringan. Di mana titik temunya? Kita melihat menerima salib, menerima penderitaan adalah suatu penyembuhan bagi kita. Bila kita belajar dari Yesus sendiri, yang lebih mengalami derita yang begitu besar untuk kita. Oleh sebab itu, Santa Faustina di dalam buku hariannya, di nomor 963, dia berkata,
Oh, seandainya jiwa yang menderita tahu betapa ia dicintai Tuhan, ia akan mati karena sukacita dan kebahagiaan yang melimpah. Jadi, jiwa yang menderita dikatakan oleh oleh Santa Faustina adalah jiwa yang sangat dicintai Tuhan. Apabila jiwa yang menderita itu paham, mengerti, belajar dari Yesus bahwa ternyata justru jiwa yang menderita itu amat dicintai Tuhan. Maka bila jiwa itu mengerti bahwa dia sangat dicintai Tuhan, maka sukacita dan kebahagiaannya akan sangat melimpah. Dan Santa Faustina menuliskan, suatu hari nanti kita akan mengetahui nilai penderitaan. Tetapi saat itu kita tidak akan lagi mampu menderita. Saat ini adalah milik kita. Artinya, dalam kehidupan yang akan datang, dalam kehidupan yang kekal, jiwa kita tidak akan mengalami penderitaan lagi. Tetapi pada waktu itu kita akan mengerti apa makna dari seluruh penderitaan kita. Apa nilai dari seluruh penderitaan kita. Dan setelah kita tahu nilai dari penderitaan itu, maka kita tidak bisa lagi menderita pada waktu itu. Maka apabila kita mengalami derita sekarang, sakit sekarang, kelemahan manusiawi kita sekarang, maka syukurilah itu. Karena jiwa yang seperti itu amat dicintai oleh Tuhan. Dan penderitaan itu berharga. Maka dikatakan oleh Santa Faustina, saat ini adalah milik kita. Saat ini milik kita. Bila kau mengalami cobaan sekarang, mengalami salib, mengalami penderitaan, mengalami sakit, saat inilah milik kita. Sadarilah itu, bahwa dengan itu ternyata jiwa yang menderita itu amat dicintai Tuhan. Oleh sebab itu sangat bermakna bagi kita merenungkan sengsara Yesus, seperti ditulis dalam buku harian Santa Faustina nomor 267. Dia mengatakan, Yesus memberitahuku bahwa aku paling menyenangkannya dengan merenungkan sengsaranya yang menyedihkan. Dan melalui perenungan seperti itu, banyak terang jatuh ke dalam jiwaku. Barang siapa ingin belajar kerendahan hati yang sejati, hendaknya merenungkan sengsara Yesus. Ketika aku merenungkan sengsara Yesus, aku mendapatkan pemahaman yang jelas tentang banyak hal yang sebelumnya tidak dapat kupahami. Jadi, pada saat merenungkan sengsara Yesus, Santa Faustina berkata, aku mendapatkan pemahaman yang jelas tentang banyak hal yang sebelumnya tidak dapat kupahami. Artinya, bahwa bila kita merenungkan sengsara Yesus, Tuhan akan memberikan terang dalam hati dan pikiran kita. Ternyata, derita manusia, derita yang kita alami sekarang, penyakit yang mungkin juga kita alami sekarang itu akan membuat kita mengerti, arti kehidupan yang sebenarnya. Apabila kita merenungkan sengsara Yesus, kita akan tahu ternyata apa yang kualami ini belum ada apa-apanya dibandingkan dengan penderitaan Yesus. Dengan itu segala sesuatu akan menjadi terang bagi kita. Tidak lagi semua akan menjadi beban bagi kita, tetapi justru menjadi jalan bagi kita untuk semakin memahami apa yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, apabila kita menderita, apabila kita mengalami sakit penyakit, di nomor 1612 dicatat, hari ini Tuhan berkata kepadaku, aku membutuhkan penderitaanmu untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Oh Yesusku, berbuatlah kepadaku sesukamu. Atau dalam terjemahan lain dikatakan, seperti yang kau kehendaki. Aku tidak memiliki keberanian untuk meminta penderitaan yang lebih berat kepada Tuhan. Sebab pada malam sebelumnya, aku sudah menderita sedemikian banyak, sehingga aku tidak mampu menanggung satu tetes lebih banyak daripada penderitaan yang telah diberikan Yesus sendiri kepada aku. Jadi, apa yang menjadi derita kita dapat
digunakan oleh Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, supaya jiwa-jiwa semakin banyak diselamatkan. Kemudian kita melihat lagi di nomor 1184. Di malam hari aku melihat Tuhan Yesus di atas salib. Dari tangan, kaki, dan lambungnya, darah suci mengalir. Setelah beberapa saat, Yesus berkata kepadaku, semua ini untuk keselamatan jiwa-jiwa. Renungkanlah baik-baik, putriku, apa yang kau lakukan untuk keselamatan mereka. Aku menjawab, Yesus, ketika aku melihat penderitaanmu, aku melihat bahwa aku hampir tidak melakukan apapun untuk keselamatan jiwa-jiwa. Dan Tuhan berkata kepada aku, ketahuilah putriku, bahwa kemartiranmu yang sunyi setiap hari dalam ketaatan penuh kepada kehendakku membawa banyak jiwa ke surga. Dan ketika penderitaanmu tampak melebihi kekuatanmu, renungkanlah luka-lukaku. Dan kau akan bangkit mengatasi cemoohan dan penghakiman manusia. Permenungan atau meditasi tentang sengsaraku akan membantumu mengatasi segala sesuatu. Aku memahami banyak hal yang sebelumnya tidak dapat saya pahami. Jadi, dengan merenungkan penderitaan Tuhan, kita juga melihat kemartiran kita yang sunyi, penderitaan kita dalam kesunyian, dalam kesendirian kita, dapat menjadi sarana untuk keselamatan manusia. Dapat menjadi jalan bagi kita untuk turut serta dalam karya penebusan Tuhan. Dan dikatakan, apabila kita menderita melebihi kekuatan kita, Yesus berkata, renungkanlah luka-lukaku. Dan kau akan survive. Kamu akan survive. Karena ternyata apa yang kualami, derita yang kualami, belum sebanding dengan derita yang Tuhan alami. Oleh sebab itu, Yesus dengan jelas mengatakan kepada Santa Faustina, kau akan bangkit mengatasi cemoohan dan penghakiman manusia apabila engkau mau merenungkan sengsara. Yang sering terjadi dalam hidup kita ialah kita menolak, kita protes, banyak protes kita dalam hidup kita. Tetapi tidak melihat itu suatu kesempatan untuk merenungkan betapa dalamnya cinta Tuhan kepada kita. Dan dengan merenungkan segala sengsara Yesus itu akan membantu kita mengatasi kesulitan-kesulitan di dalam hidup kita. Saudara-saudariku yang terkasih, perlu kita catat bahwa menerima penderitaan, menerima penyakit yang tidak pernah kita rencanakan dalam hidup kita, menerima kesulitan-kesulitan dalam hidup kita, menerima salib dalam hidup kita, tantangan, cobaan dalam hidup kita, sesungguhnya adalah jalan penyembuhan bagi kita. Dengan begitu, kerahiman Allah itu akan semakin kita alami. Menerima penderitaan itu, menerima salib kehidupan itu, adalah jalan pendamaian di hati kita. Jalan pendamaian untuk hidup kita. Dan hal itu berguna bagi kita, berguna bagi jiwa kita. Supaya semakin banyak hal diterangi, diilhamkan, diberikan Tuhan kepada kita suatu kekuatan surgawi. Berguna bagi kita bila kita mengalami cobaan dan penderitaan. Karena dengan itu kita semakin berserah kepada Tuhan dengan penuh iman. Dan dengan itu kita akan semakin mengerti kata-kata yang tertulis di bawah gambar kerahiman ilahi itu. Jesus, I trust in you. Yesus, engkaulah andalanku. Yesus, aku berharap kepadamu. Dengan itu kata-kata itu semakin berbicara kepada kita. Dan dengan itu, apa yang kita alami, apabila kita sungguh percaya itu adalah jalan penerangan bagi hidup kita, dan juga jalan keselamatan bagi jiwa kita, maka kita memang sungguh-sungguh akan menerima kesembuhan.
Bukan kesembuhan yang superficial atau kesembuhan yang bersifat dangkal, misalnya kesembuhan jasmani. Karena yang paling utama adalah kesembuhan batin kita, kesembuhan jiwa kita. Dan yang lebih penting lagi dari situ semuanya, tujuannya adalah keselamatan kekal untuk jiwa kita. Keselamatan kekal untuk jiwa kita, pengampunan atas segala dosa-dosa kita, dan kemudian anugerah kehidupan kekal yang kita terima berkat sengsara, wafat, dan penebusan Yesus Kristus kepada kita. Saudara-saudariku yang terkasih, apa yang kita alami, baik itu derita, penyakit, keputusasaan kadang-kadang dalam hati kita, derita-derita kita yang kita alami, itu menjadi jalan bagi kita untuk semakin mengerti betapa besarnya kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Yesus justru berkata kepada Santa Faustina, "Aku membutuhkan penderitaanmu untuk menyelamatkan jiwa-jiwa." Dan Yesus dengan tegas mengatakan di nomor 267, Yesus memberitahuku bahwa aku paling menyenangkannya dengan merenungkan sengsaranya yang menyedihkan. Ketika aku merenungkan sengsara Yesus, aku mendapatkan pemahaman yang jelas tentang banyak persoalan dalam hidup, tentang banyak hal dalam hidup kita yang sebelumnya tidak bisa kita pahami. Memang penderitaan tidak pernah diinginkan oleh siapapun, tetapi ternyata penderitaan itu dapat membuat orang semakin dekat kepada Tuhan, semakin dekat kepada Yesus. Oleh sebab itu, Santa Faustina ingin mengalami penderitaan itu supaya dia semakin serupa dengan Yesus. Dan Yesus berkata kepada Santa Faustina, pengantin wanita harus sama dengan pengantin pria. Mempelai wanita harus sama dengan mempelai pria. Artinya, bila Santa Faustina ingin sungguh mencintai Yesus, ingin mengikuti Yesus, maka dia juga tidak boleh menolak apa itu arti penderitaan. Justru dengan cara itulah dia semakin serupa dengan Yesus. Kita semua juga akan mengalami penyembuhan, kelegaan, keikhlasan, ketulusan dalam hati kita apabila kita mengerti setiap hal yang kita terima dalam hidup ini sebagai jalan untuk semakin dekat kepada Tuhan. Dan semoga dengan itu kita disembuhkan secara khusus mengalami kesembuhan batin, kesembuhan rohani. Hari demi hari kita semakin dimatangkan, semakin dekat dengan Yesus. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa dan mohon berkat Tuhan. Tuhan, turunkanlah berkat-Mu untuk umat-Mu ini. Berikan mereka pemahaman, pengertian yang mendalam tentang cinta-Mu dengan merenungkan sengsara Yesus Kristus Putra-Mu. Semoga kami semua semakin dikuatkan, semakin disemangati. Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.